proklamasi bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dengan tempo yang sesungguhnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Oke, sudah berapa orang yang masuk ya? Sebentar, Ibu hitung dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baru sudah 11 orang ya. Sudah 11 orang yang join Zoom. Bagaimana kalau kita langsung saja mulai anak-anak? Kedengaran suaranya Ibu sampai sana? Bisa dibuka mute-nya kalau mau bicara. Kedengaran suaranya Ibu di sana anak-anak? Dengar, Bu. Oke. Dengar, Bu. Nah, terima kasih. Dengaran, Bu. Sebelum kita mulai belajar, senyum dulu biar happy. Ya kan? Biasanya kan kita ketemunya cuma di tulisan aja. Hari ini kita bisa ketemu, melihat muka, melihat wajah teman-teman kita satu dengan yang lainnya walaupun lewat virtual. Ya, gimana rasanya anak-anak? Apa bedanya? Ada yang mau jawab yoga deh, kayaknya yoga paling pertama tadi bisa masuk Zoom, join Zoom. Gimana rasanya sekarang? Oh, kok Pak Jokowi yang nongol? Kan dia yoga. Oh, jangan belajar, Bu. Yoga, gimana rasanya belajar seperti ini sekarang? Coba kasih Ibu pendapat sama teman-teman yang lain. Gimana rasanya? Biasanya kan kita ketemunya cuma lewat tulisan aja tuh. Sekarang bisa lihat muka teman-temannya tuh yang cantik, yang ganteng. Yang lainnya yang dia nggak bicara tolong di mute ya. Suaranya biar nggak mengganggu ya. Anak-anak yang lain yang nggak bicara bisa di mute Zoom-nya. Ayah, yoga, jangan ini. Yoga gimana? Lemot aja channel ini tuh internet itu ada ganti lu channelnya. Halo Yoga, ya. Gimana rasanya belajar seperti ini sekarang? Profil. Ayo. Aduh, mati. Kalau mati aku tuh kantor dulu nih minyak telepon nih. Yoga.
Taruh gini tuh, Mek. Ada, Mek. Mana yoga aku nggak bersuara. Ada, Mek. Ya. Sagong deh, coba Sagong, Ada Sagong. game. Mek. Selamat pagi Sagong. Halo. Pagi Sagong, halo. Suaranya Sagong belum nyampe sini loh. Suaranya Sagong masih mengambang di udara. Iya. Halo, apa kabar? Suaranya Ibu masuk nggak di sana? Kedengaran suaranya Ibu? Kedengaran, Bu. Oh iya, oke. Sekarang Ibu mau nanya Sagong, apa kabarnya Sagong? Baik, Bu. Ya, baik. Gimana perasaannya sekarang bisa ketemu dengan virtual sama teman-temannya? Ya, makasih ya. Nah, sekarang kita akan memulai yang tidak bicara sekarang tolong di-mute ya suaranya ya, biar suaranya Ibu bisa anak-anak dengar dengan jelas. Nanti kalau Ibu suruh bicara, silahkan dibuka kembali mute-nya, unmute boleh. Kalau sudah Ibu suruh bicara ya. Terima kasih. Sekarang hari ini kita akan belajar. Nah, Ibu punya satu gambar nih. Ibu mau kasih tunjuk ke anak-anak gambar. Kira-kira gambar apa yang Ibu tunjukkan sekarang? Ya, ini dia. Nah, ini gambar apa? Coba Reva. Bisa dijawab, Reva? Ini gambar orang sedang Close nih gitu. Mana Reva? Halo Reva. Ya, Bu. Ya, ini gambar orang sedang apa, Reva? Nah, internet HP nih. Yang lainnya yang tidak berbicara tolong di-mute suaranya ya, biar tidak biar tidak berisik. Yang bicara sekarang Reva. Ya, Reva. Belajar, Bu. Ini orang sedang apa? Ada orang tepuk tangan, ada nih di papan. Cek keluar. Nih. Oh, sinyal. Nah, mana Reva? Udah kelihatan Reva. Halo Reva. Halo, Bu. Iya. Ini orang gambar orang sedang apa Reva? Belajar. Belajar. Oke. Ya, Makasih Reva. Coba Ibu ya, terus sekarang mau tanya Andre. Udah, apa? Andre. Udah. bilang. Nah, Andre. Ini share naik video ini, start video ada. Ada yang ribut. Nih. Start, ada tulisan start video dah. Nih. Yang bicara tolong di mute dulu ya Mas. Cepet, Cah. Yang bicara aja sekarang Andre dulu Andre. Ya, Bu. Iya. Coba tadi katanya menurut Reva ini orang lagi belajar. Kalau menurut Andre ini orang lagi apa Andre? Ini ada Orang lagi belajar, Bu. belajar juga. Ya, Bu. Ya. Ini adalah coba lihat. Ini ada orang tunjuk tangan, ini ada orang yang sedang duduk melingkar seperti ini. Ini yang di depan dia Video ini tuh start video tuh pengen milu di tengah. sedang membuat Oh, ini start video bertene. ini sedang menghitung sesuatu. Ya, dia menghitung sesuatu menggunakan turus namanya. Situasi seperti ini biasanya kita temui dalam pemilihan ketua kelas, pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, ya. Ini dikatakan bisa adalah orang bermusyawarah, ya. Ini adalah orang bermusyawarah, ya. Ini mungkin musyawarahnya itu di sekolah mungkin ini bu gurunya, ini murid-muridnya, dia sedang memilih pengurus kelas ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang musyawarah ya.
arti penting dari musyawarah, kemudian musyawarah itu apa, tujuannya apa. Terus setelah itu kita akan mempelajari tentang kalimat tanya, kata tanya menggunakan kalimat tanya. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang unsur-unsur dari sebuah karya. Ya, Nana? Nah, sekarang sebelum Ibu jelaskan, siapa yang mau kasih tahu atau yang tahu mengenai apa itu? Pernah mendengar kata yang namanya musyawarah? Raditya, musyawarah menurut Raditya itu apa? Raditya, mana Raditya? Musyawarah menurut Raditya itu apa? Halo, mana Raditya? Raditya. Coba dijawab dulu, ada Raditya ada kan? Mana Raditya? Selamat siang Raditya. Loh, kok sepi dia? Padahal dia angkat tangan loh di sini. Raditya. Coba bersuara sedikit aja ya. Pernah dengar orang bilang musyawarah? Tentang orang musyawarah, pernah mendengar orang bilang bermusyawarah? Ya, kalau suaranya Ibu nggak jelas, boleh pakai headset ya, biar lebih jelas ya. Pernah mendengar orang bermusyawarah, Raditya? Halo Raditya. Oke, yang lain deh, Ibu tanya. Jili. Jili. Halo Jili. Ya, Bu. Iya, halo Jili. Apa kabar, Nak? Bu. Ya. Pernah dengar orang bilang musyawarah? Enggak. Enggak pernah. Oke, menurut Jili kira-kira musyawarah itu apa? Kira-kira aja dulu. Tadi dari gambar tadi tuh ada orang banyak melingkar kayak gitu duduknya, terus membahas tentang sesuatu hal. Menurut Jili kira-kira apa musyawarah? Belum pernah dengar ya? Belum ya. Sekarang baiklah, makasih ya Jili. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan dulu mengenai apa itu musyawarah ya. Oke, Mbak lihat. Musyawarah itu adalah, mana dia musyawarah? Nah, ini dia. Pengertian musyawarah adalah membicarakan permasalahan bersama-sama dan untuk mengambil suatu keputusan atau kesepakatan yang disebut dengan mufakat. Ya, makanya tadi contohnya adalah pemilihan ketua kelas. Kalau kita di sekolah, di kelas, kalau lingkupnya lebih luas lagi, di lingkungan yang lebih luas, pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, presiden, itu harus dilaksanakan dengan musyawarah. Dihitung dan menemukan kesepakatan yang dinamakan mufakat. Ya anak-anak ya, itu namanya musyawarah. Nih ciri-cirinya. Bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang, jelas. Sama seperti gambar tadi, berbanyak. Kemudian semua orang memiliki kedudukan yang sama, artinya boleh berpendapat, boleh mengeluarkan suara, boleh mengeluarkan ide, nanti akan
musyawarahkan, yang setuju siapa, yang kurang setuju siapa, ya. Dan juga boleh kalau berbeda pendapat, boleh menyampaikan pendapatnya sendiri. Ya. Nih, sopan santunnya yang pertama, apapun itu kalau kita ada dalam lingkup suatu lingkungan yang banyak, musyawarah, rapat, pelajaran di kelas, kayak sekarang ini, sopan santunnya itu harus ya. Yang pertama, kalau ada yang hal atau pendapat yang ingin anak-anak sampaikan, harus pertama apa? Kalau di kelas, kalau kita belajar lewat secara langsung di kelas, anak-anak harus angkat tangan. Pastinya setelah angkat tangan, si pemegang ketua musyawarahnya akan menunjukkan, oh silakan berbicara, baru anak-anak boleh berbicara, ya. Kemudian berbicara dengan sopan dan jelas, biar yang mendengar itu mengerti, paham maksudnya anak-anak. Kemudian mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh rekan, oleh teman lain, sama seperti tadi Ibu minta anak-anak si A, silakan apa menurut kalian bagaimana? Yang lainnya dengarkan pendapat temannya yang sedang berbicara. Jangan malah sibuk sendiri. Itu kurang sopan, ya. Kalau kalian misalnya sedang berbicara tidak didengarkan kan tidak enak. Jadi kalian juga harus begitu, ya. Kemudian tidak boleh memaksakan kehendak. Oh, saya ini pendapat saya A, kamu juga harus A gitu. Tidak boleh seperti itu, ya. Karena setiap orang memiliki ide, memiliki pendapat sendiri. Nanti keputusannya pendapatnya siapa yang diambil berdasarkan kesepakatan yang dikatakan tadi, yaitu mufakat. Ya. Dan kalau mau meninggalkan ruangan harus meminta izin terlebih dahulu. Itu mengenai sopan santun, pengertian dan ciri-ciri dari musyawarah. Ya. Nah, sekarang Ibu pengen tahu. Sekarang kan kita ini termasuk ke dalam jenis suatu musyawarah juga, musyawarah dalam belajar. Nah, Ibu pengen tahu sekarang pendapatnya anak-anak setelah Ibu jelaskan segitu tadi, setelah Ibu berikan gambaran segitu tadi. Nah, kira-kira sampai kalian kelas 5 sekarang, pernahkah anak-anak sudah melakukan salah satu saja contoh kegiatan musyawarah? Coba dipikirkan dulu. Pernah nggak ya dari kelas 1 atau di rumah misalnya sama keluarga? Musyawarah itu tidak hanya di sekolah ya, Nana. Bisa di rumah dengan keluarga, bisa dengan teman, bisa juga dengan kalau di Banjar itu orang tua anak-anak itu namanya, kalau istilah orang Bali itu namanya sangkep ya. Pernah nggak ya anak-anak melaksanakan atau melakukan salah satu contoh kegiatan musyawarah? Ibu mau tahu pendapatnya Grace. Grace ada di sini kah ya? Grace? Halo Grace. Halo. Mana Grace ya? Di mana? Mana di mana? Hadir, Bu. Oh iya, hadir. Wih. Apa kabarnya? Baik, Bu. Baik. Pernah nggak Grace melakukan kegiatan musyawarah selama dari kelas 1 sampai kelas 5 ini di sekolah, di rumah, atau di mana kira-kira? Coba ceritakan sama teman-temannya. Pernah nggak? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Masa sih di keluarga belum pernah juga? Belum? Belum. Oke deh, makasih ya Grace ya. Nah, kalau kalian mau tahu, Ibu tadi bilang contoh musyawarah di keluarga itu ada. Contohnya apa? Contohnya misalnya sekarang hari Minggu, libur ya kan? Libur enaknya kemana? Jalan-jalan, ya kan? Sama keluarga. Tapi kalau situasi memungkinkan, tidak seperti sekarang ya. Nah, misalnya sekarang kalian itu berlima, ada ayah, ada ibu, ada kalian anak-anak, ada kakak, ada adik. Oh, saya mau ke Bedugul gitu misalnya. Oh, saya mau ke mana lagi? Misalnya ke Denpasar gitu. Oh, saya nggak mau, saya mau di rumah aja gitu lagi satu. Nah, berarti kan sudah banyak tuh pendapat, udah berbeda-beda idenya. Ada yang mau ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Nah, jadi sekarang caranya untuk menyatukan pendapat ya apa?
ngobrol, duduk bersama, membicarakan itu. Sekarang hari libur loh, kita mau kemana? Oh, kesini aja, enaknya kesini gitu. Dan nanti bapaknya misalnya, nanti ibunya bilang, oh enggak, bagusan tempat wisata yang ini gitu. Akhirnya setelah ngobrol lama, ditemukanlah keputusan dan kesepakatan yang sama. Oh, oke deh kalau gitu, kita mainnya ke itu aja deh, ke Singaraja aja deh. Nah, biar sekalian main libur, mumpung libur sekalian kita jalan-jalan lebih jauh ke Singaraja, ke apa? Krishna Fantastic Land gitu misalnya. Oh ya deh setuju. Nah, tercapailah kesepakatan bersama. Kesepakatannya apa? Jalan-jalannya jadinya ke Singaraja. Nggak ada yang ke sini ke sana, nggak ada. Dulu yang dinamakan mufakat. Ya, itu salah satu contoh kegiatan musyawarah anak-anak di rumah bersama dengan keluarga. Ya, biar sebenarnya saya sudah sering loh melakukan, tapi saya nggak tahu itu namanya musyawarah, Bu. Itulah namanya musyawarah. Sudah jelas, paham? Ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai apa itu musyawarah? Sudah jelas? Boleh dibuka suaranya semua? Sudah jelas atau belum? Sudah, Bu. Terima kasih. Senyumnya mana? Kasih itu senyumnya dulu biar kelihatan cantik dan ganteng. Jangan kayak gitu. Iya dong, ya. Oke, selanjutnya. Sekarang Ibu punya siapa yang suka nari di sini? Cewek-ceweknya semua suka nari enggak? Kabu. Reva kayak suka nari ya Reva ya. Reva masih suka nari Reva? Iya, Bu. Asik. Reva sampai sekarang sudah bisa tarian apa aja? Sudah bisa sampai Sayang. apa aja? Coba kasih tahu Ibu. Yang terakhir Reva nari apa? Sudah pernah nari apa? Sandang. Apa? Sandang. Ibu nggak jelas dengarnya apa Reva? Tari. Tari candang, Bu. Oh, tari condong. Iya, maklum ya. Ibu agak begini, saru nggak kedengeran. Nah, sekarang Ibu mau menunjukkan ke anak-anak sebuah tarian. Sebentar. Kira-kira pernah nggak anak-anak menonton tarian ini? Ataukah yang sudah pernah menari bisa nggak tarian ini? Ya. Oke, kita coba ya. Nah, ini adalah sebuah tarian. Cepat aja ya. Gamelannya kedengeran sampai ke anak-anak? Kedengaran gongnya sampai di sana? Dengar, Bu. Suara. Ya, oke. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Kedengaran, Bu. Ini tari. Ibu percepat aja biar anak-anak lebih jelas. Ini salah satu tari dari daerah mana? Ayu Restina. Ya, Bu. Iya, tari dari daerah mana Ayu? Bali. Tari Bali. Ya, tari Bali. Kira-kira tari apa nih Ayu? Tari. Tari apa nih Ayu? Tari. Cepat deh biar kelihatan. Nah, ini ada perempuannya, dia ada laki-lakinya. Tari apa ini? Ini adalah tari olek camu lilingan ya. Ini tari olek camu lilingan. Tari olek camu lilingan ini merupakan salah satu
tari Bali. Iya. Iya kan? Yang diciptakan oleh seniman yang asalnya dari Tabanan juga loh. Siapa yang tahu? Siapa yang menciptakannya? Ada yang tahu dah? Hanya dari Tabanan. Sampai nama senimannya ini dijadikan nama sebuah gedung di Tabanan. Yang gedungnya besar. Kalau ada kegiatan apa-apa pasti di sana. Ada yang tahu? Boleh jawab. Saya Bu. Ya, siapa tuh? Gedung Mario. Gedung Mario. Siapa yang jawab ya? Saya Bu. Reva, siapa tuh? Agung. Oh, Sagung. Sorry. Gedung Mario ya. Iya. Gedung Mario itu adalah apa namanya? Nama dari seorang seniman Bali, yaitu Bapak Iketut Maria. Dia merupakan pencipta tarian-tarian Bali. Salah satunya adalah tari Oleh Tamulilingan ini. Nah, tari Oleh Tamulilingan ini ditarikan oleh dua orang ya, dua orang laki dan perempuan yang menceritakan sepasang kekasih. Ya, seperti itulah yang menceritakan sepasang kekasih yang sedang jalan-jalan mungkin seperti itu. Nah, sekarang penarinya sudah kita lihat ada dua. Iringannya yang mengiringi tarian ini adalah apa? Bentuk tariannya dulu ya, bentuk tariannya. Bentuk tariannya itu merupakan tarian tradisional. Ya, kalau tarian modern itu ada tarian itu jenisnya ada tarian modern, ada tradisional. Kalau yang modern itu jenis-jenis tarian yang kayak apa ya? Blackpink yang kayak gitu kan nari juga sebenarnya ngedance ya, itu namanya tari modern. Kalau ini tarinya tarian tradisional. Ya. Karena ini merupakan tarian suatu daerah. Tarian tradisional, jumlah penarinya itu 2, laki-laki dan perempuan. Dari kostumnya mereka menggunakan ini apa namanya nih? Apa namanya nih, Dek Arya? Yang Ibu tunjuk nih apa namanya, Dek Arya? Apa namanya, Dek Arya? Yang Ibu tunjuk ini apa namanya? Mana Dek Arya? Halo? Ada ya? Dek Aryanya ada enggak di sini? Ada Bu. Ada tuh ya. Apa namanya nih Dek Arya? Ini yang Ibu tunjuk nih yang dipakai sama yang perempuan di kepalanya ini apa namanya? Atau yang lain deh, ada yang tahu enggak? Sebelum jawab silakan sampaikan dulu namanya siapa ya. Ada yang tahu yang lain? Galungan Bu. Gelungan. Itu siapa yang jawab? Reva Bu. Wah, Reva. Ya ketahuan ya penari mengaku tahu ini apa namanya. Ini namanya gelungan ya. Nah, gelungan, selendang, ini yang di lehernya dia nih, badong, kayak gitu ya. Ini merupakan salah satu dari unsur properti tari ya. Busananya dia, busana dari tari yang laki-laki juga memakai. Kalau yang laki-laki ini dia seperti udeng, ya, badong juga dia pakai di sini. Ini merupakan propertinya, yaitu salah satunya adalah busana tariannya. Kalau pengiring tarinya, ya ini bapak-bapak yang duduk di sebelah sini, dia berupa apa namanya? Sekegongnya, ya kalau orang Bali bilang ini sekegongnya, ya. Nanti, ya, ada yang ingin bicara, boleh? Ada apa? Bu lanjut ya. Nah, itu merupakan unsur dari tari apa tadi itu Oleh Tamulilingan ya. Nah sekarang ini dia. Ibu mau kasih lihat anak-anak ini dulu.
Nah, unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Yang tadi itu merupakan peragaan tari ya. Unsur-unsurnya itu ada 5. Ya. Yang pertama itu gerak tari, sudah pasti gerak tari yang harus disiapkan. Kalau nggak ada gerak kan bukan tarian namanya, ya. Yang pertama itu ada gerak tari. Kemudian selanjutnya ada yang namanya properti tari. Properti itu bisa seperti tadi hiasan di samping-samping panggung itu juga bisa dikatakan properti, ya. Kemudian musik pengiringnya seperti tadi tari olegnya itu menggunakan gamelan yang diiringi oleh para sekegong. Terus ada tata panggungnya lampunya bagaimana, terus mana dia tadi? Ada gantungan kayak ini nih, janur-janurnya, ada kayak hiasan-hiasan seperti ini, ada penjornya mungkin ini ada ini karpet kayaknya, ini seperti karpet. Kalau misalnya ada ibu lihat juga sering orang nari itu ada yang keluar dari belakang panggung itu ada yang isi kayak korden itu ya, orang Bali bilang apa langse gitu, kayak itu juga merupakan salah satu dari tata panggung untuk membuat suatu tarian itu terlihat lebih menarik, ya. Nah, kemudian kostum yang terakhir, kostum itu sangat penting karena kostum merupakan salah satu unsur yang bisa membuat tarian itu menjadi lebih menarik, ya. Sekarang kita coba cari, kalau ini kan tari Bali, anak-anak belum sering lihat. Kita coba cari tari dari daerah lain ini ya. Ini kebetulan sudah ada. Nah, tari piring ya, coba kita lihat. Tari piring. Tari piring. Apakah dia membawa piring kira-kira? Pernah ya nonton tari piring? Kita lihat ya. Apakah tari piring itu, dia bawa piring atau bagaimana? Nah, ini dia. Tari piring. Oke, kita buka ini aja deh. Oh, coba lihat. Tari piring anak Indonesia di Brunei Darussalam. Wah, walaupun mereka tinggal di luar negeri, Brunei Darussalam itu kan bukan Indonesia. Walaupun mereka tinggal di luar negeri, tapi mereka tetap mengutamakan budaya Indonesia. Ya. Tari piring apa tari piringan sih? Nah, sekarang coba kita lihat jumlah penarinya dulu ya. Coba dilihat jumlah penarinya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 penari. Sekarang coba Ibu tanya Yoga. Halo Yoga. Halo Bu. Iya, Yoga. Coba Yoga amati tari ini, tari piringnya ini. Kostumnya dia itu apa saja yang dia gunakan? Properti tarinya apa? Dari apa namanya? Gambar yang ini. Sudah stop. Coba menurut Yoga tari ini apa aja? Propertinya dah dulu. Apa properti? Alat-alat yang dia bawa, perlengkapan yang dia bawa. Piring. Ya, piring. Ada lagi yang dia bawa selain piring? Dia bawa berapa piring, Yoga? 2. Iya, masing-masing penari membawa 2 piring ya. Selain itu, ada lagi properti yang dia bawa?
Nggak ada ya? Propertinya cuma piring aja ya? Iya. Kira-kira ini tarian tradisional apa tarian modern? Tradisional. Iya, tradisional. Terima kasih Yoga. Ini merupakan salah satu jenis tarian tradisional ya, karena ini tarian daerah. Nah, sama di kepalanya, kostumnya dia juga sama, pakai seperti kita tuh kayak orang Bali, pakai hiasan kepala. Kalau orang Bali bilang itu gelungan, ya. Bajunya seperti ini, kayak kalau dibilang mungkin ini kebaya yang agak panjang, ini juga pakai kamen. Terus di pinggang juga mereka memakai seperti sebuah selendang, ya, ikat pinggang, ya, semacam itu. Dengan membawa 2 piring, masing-masing penarinya membawa 2 piring yang ditarikan oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 penari. Ya. Nah, nama penarinya sudah ada di sini. Jehan, Hilda, Astrid, dan seterusnya ya. Nah, ini gerakan tarinya, tari mereka. Nah, ada loncat-loncatnya dia. Coba bayangkan kalian disuruh nari, bawa piring seperti itu, sambil seperti loncat-loncat seperti ini. Kalau kita tidak berpengalaman, mungkin piringnya sudah jatuh ya. Tapi mereka piringnya seperti kelem di tangannya mereka, sudah nempel seperti itu. Gampang mereka bawanya. Ya, itu karena mereka sudah dilatih gerakannya. Ya, tidak asal menari. Itu kita sudah mengamati 2 tarian dari 2 daerah yang berbeda. Nanti ya, nggak sekarang, nanti tugasnya anak-anak minta mengamati salah satu tarian. Apa tugasnya? Bagaimana? Nanti lagi sebentar Ibu kasih tahu. Ya, untuk unsur-unsur dalam peragaan tari dari 5 ini, ada yang anak-anak ingin tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi yang terakhir tentang kalimat tanya. Sudah jelas dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Jelas? Bu. Enggak. Yang lain bagaimana? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, Ibu lanjut ya. Sekarang kita akan belajar mengenai kata tanya dalam sebuah kalimat tanya. Sebelum Ibu kasih tahu, siapa yang masih ingat contoh kata tanya? Jili. Coba kasih Ibu satu contoh kata tanya, Jili. Apa, Bu? Coba kasih Ibu satu contoh kata tanya. Kapan kamu membeli sepatu itu? Kapan kamu membeli sepatu itu? Ya, terima kasih Jili. Itu merupakan kalimat tanya, ya anak-anak. Kata tanyanya adalah kapan. Nah, sekarang Andre, coba kasih Ibu satu contoh kata tanyanya aja. Yang enggak usah kalimatnya dulu, kata tanyanya aja. Kok tadi Jili sudah pakai kapan. Sekarang Andre coba kasih Ibu satu contoh saja. Apa baju itu? Itu kamu sudah menggunakan kalimat tanya. Kata tanyanya apa itu? Apa? Apa? Jangan bingung-bingung ya. Kalau setiap pertanyaan pasti ada kata tanyanya. Makasih ya Andre ya. Selanjutnya lagi satu aja deh. Ibu mau. Puspa ada di sini enggak ya? Tahu. Adakah Puspa? Kayaknya nggak ada Puspa deh. Pulang Sabtu. Oh iya. Ayo deh kalau gitu. Ayo kasih Ibu satu coba kata tanya yuk. Kata tanya aja. Nggak usah buat kalimat tanya dulu. Apa boleh, Bu? Udah ya? Apa kan sudah Andre tadi. Kapannya sudah di Jili tadi yang nyampein. Sekarang kamu yang lain. Nah, banyak tuh ada kata tanya.
Halo, yuk. Apa yuk? Ayo. Siapa ya? Siapa? Siapa itu? Ya. Kata tanyanya adalah siapa. Ya. Terima kasih semuanya. Nah, tadi sudah disampaikan kapan, ada apa, ada siapa. Sekarang apa saja kata tanya itu? Anak-anak sudah sering menggunakannya, cuman anak-anak tidak ngeh itu merupakan kata tanya. Ya enggak? Bu mau kasih lihat sekarang. Kata tanya itu ini. Nah, ini dia kata tanya. Oke, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Ini yang paling sering anak-anak pakai pasti. Berapa harga buku itu? Berapa harga nasi goreng itu? Ini lagi kalau kenalan sama orang. Siapa namanya? Siapa namamu? Ya, apa itu digunakan untuk menanyakan sesuatu hal atau benda. Contoh, apa isi kotak pensilmu? Itu apa? Kemudian ada di mana? Untuk menanyakan tempat. Di mana rumahmu? Di mana rumahnya Grace? Itu di mana? Kapan? Untuk menanyakan waktu. Kapan Bu Guru akan datang ke sekolah? Kapan Puspa pulang dari kampung? Boleh. Kapan menanyakan waktu? Jawabannya pasti besok, nanti, kemarin. Jawabannya pasti tentang keterangan waktu. Ya. Selanjutnya ada siapa. Siapa? Sudah dijelaskan tadi untuk menanyakan nama, ya. Siapa namamu? Siapa nama adikmu? Selanjutnya ada mengapa. Mengapa untuk menanyakan sebab. Contoh, mengapa kamu terluka? Mengapa kamu terluka? Jawabannya apa, Sagong, kira-kira kalau pertanyaannya begitu? Karena aku jatuh. Iya. Kalau pertanyaannya mengapa, jawabannya pasti karena. Ya, karena ada sebab, ada akibat, pasti ada sebab. Apa sebabnya dia luka? Karena jatuh. Apa sebabnya dia nangis? Karena dia ditinggal sama orang tuanya. Mengapa dia menangis? Karena ditinggal orang tuanya. Terus bagaimana? Bagaimana itu menanyakan suatu proses, cara, karakter sebuah tokoh. Contoh ya, kalau dia menanyakan cara. Bagaimana caranya membuat sebuah karangan? Itu menanyakan cara. Atau kayak kemarin banyak yang nanya, bagaimana caranya menggunakan aplikasi Sumbu? Cara ditanya, proses ditanya. Nanti dijelaskanlah caranya. Oh, begini, begini, begini. Satu, caranya ini. Dua, caranya ini. Itu ya. Kemudian menjelaskan tentang ciri-ciri. Contoh, bagaimana ciri-ciri dari kelinci? Punya telinga lebar, warnanya dua, warnanya putih, bisa melompat. Ciri-ciri. Kalau tentang tokoh, karakter, atau watak misalnya, bagaimana sifat dari Andre gitu misalnya. Bagaimana sifatnya Andre, Yoga?
Coba Yoga, Ibu mau suruh jawab. Menurut Yoga, bagaimana sifatnya Andre sebagai teman? Kadang-kadang baik, kadang-kadang menyebalkan, Bu. Waduh, kadang-kadang baik, kadang-kadang menyebalkan katanya. Coba Ibu mau tanya Dek Arya sekarang, bagaimana sifatnya Andre menurut Dek Arya? Nah, biar didengar langsung sama Andre-nya nih. Ayo Dek Arya. Dek Arya. Buka ininya, suaramu masih di mute itu. Buka dulu biar kedengeran suaranya. Iya, sekarang boleh bicara. Bagaimana menurut Arya, Andre itu seperti apa? Nggak kedengeran suaranya Dek Arya ya? Yang lainnya gimana? Dengar suaranya Dek Arya nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Mungkin ada Bu. ya Ibu coba yang lain ya. Raditya coba Raditya. Halo. Mana dia? Andre sudah menunggu loh jawaban anak-anak tentang bagaimana katanya sifatnya dia. Iya. Tak ada Raditya ya? Hilang Raditya apa bagaimana nih? Reva ada mana Reva? Nah, kalau tadi dari temen cowok, sekarang dari temen yang cewek sekarang. Reva, menurut Reva Andre itu kayak bagaimana? Jahil, Bu. Jahil? Waduh, jahil katanya. Jahil aja. Pernah Reva dijailin memangnya sama Andre? Halo, Reva. Ya, Bu. Jahil, Andre-nya jahil gitu. Oke deh ya. Nah itu tadi kalau menanyakan karakter atau watak atau tokoh dari seseorang ya. Bagaimana sifatnya? Jawabannya, oh dia baik, oh dia jahil, oh dia dibilang menyebalkan tadi. Padahal sebenarnya dia baik. Tapi sebagai teman, mungkin karena kita saking dekatnya berteman, kadang mungkin jahilnya keluar, tapi kan jahilnya nggak ini apa namanya, nggak terlalu jahil banget, lucu-lucuan lah istilahnya ya Andrea. Ya, senyum dia. Oke, nah yang terakhir ada kata tanya itu berapa untuk menunjukkan sudah pasti jumlah atau benda. Berapa jumlah anak di kelas 5? 15. Berapa jumlah yang ikut Zoom sekarang? Wah, cuma 10 orang. Berarti lagi 4 orang absen. Ya. Tuh, ya. Ini contoh kata tanya dan maksud dari tujuan untuk menanyakan. Ya. Nah, nanti ya, tugas anak-anak di rumah itu Ibu nanti kasih 2 tugas ya. Nanti kasih 2 tugas. Tugasnya apa? Tugasnya nanti kita akan kasih tahu setelah kita main kuisis. Sekarang Ibu mau ajak anak-anak main kuisis ya. Sudah semua punya aplikasinya di HP-nya? Sudah. Kalau sudah, sekarang coba anak-anak lihat ke layar aja dulu. Ibu kasih kode kuisnya. Nanti anak-anak masuk langsung ya.
Nanti dijawab-jawab aja dulu nanti. Benar salahnya kita lihat bagaimana nanti. Langsung dia kelihatan ya. Yang jawabannya paling benar akan mendapat ranking pertama. Begitu seterusnya. Ya. Sekarang ini dia. Nah, ini dia kode gamenya 755200. Silahkan anak-anak coba dibuka di HP yang bisa main kuisis. Kalau yang nggak bisa enggak apa-apa. Yang bisa boleh dimainkan ininya. Saya belum download, Bu. Oh, yang belum enggak apa, yang belum nanti dilihat dulu ya. Yang sudah aja boleh diklik kodenya ini biar kita bisa mulai. Mas, yang gitu, Mas. Masukkan kodenya itu ya. Masukkan kodenya. Ada kodenya 755200. Ini belum ada yang gabung. Bapak pengen. 755200. Nina. Kita lihat ya. Oh, Dek Arya sudah masuk. Ini Cia, ini siapa ya? Grace ya? Ya. Oke, baru 2 orang yang masuk. Baru 3 orang. Ini siapa nih ya? 4 orang. Nanti masuk sekitar, oke, sudah nambah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kayaknya nama orang tuanya masih dipakai ya. Jadi kurang tahu nih siapa. Putu S, KDS, Sri A. 5 orang. Kita masuk 10 orang aja kita mulai gamenya. Ya. Reva sudah 6 orang. Ayo tinggal nunggu lagi 4 orang aja biar kita bisa mulai gamenya. Oke. Ibu mau tanya dulu ini. Oke, nambah lagi 1 sudah 7. Putu S ini siapa ya? Yang namanya Putu S ini siapa ya? Saya, Bu. Siapa tuh? Ayu. Ya, Bu. Gili. Ayu Restina. ATS ini siapa?
Ini yang jelas ada sudah Arya, Grace, Reva. Itu yang Ibu tahu sudah namanya. Yang lagi sisanya ini mungkin nama orang tuanya yang dipakai. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi 3 aja. Ibu tunggu lagi 3 deh. Ini kodenya. Bagi yang belum bisa masuk, ini kodenya. Permainan apa, Bu? Nanti anak-anak akan muncul soal, nanti anak-anak jawab, ya. Ya, Bu. Nanti fokus saja sama HP-nya, sama kuisis yang di HP-nya anak-anak aja. Biar nggak lama, Ibu mulai aja ya, bertuju aja deh. Oke, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Silahkan dijawab pertanyaan yang muncul di HP-nya anak-anak. Wah, Grace salah. Salah apa benar tuh? Grace sudah mulai jawab. Reva sudah mulai jawab. Ayo, kita lihat rankingnya nanti siapa yang akan ranking 1. Nang, Yulma. Tiếng nó không đi dùn nó bổ chôm. Wah, 3M ini di atas. Wah, lagi di area paling atas sekarang. Wow, Repa nomor 3. 3M ini siapa ya, Kak? Ranking 2-nya 3M ini. Wah, Repa naik lagi jadi ranking 2. Yuk, yang lainnya. Ini lagi 2, belum sempat jawab ini. Ayo, De Arya sama Repa persaingan ketat. Oke, KDS mulai menjawab. Oke lagi, 3M. Jadi ranking 1. Oke, De Arya menyusul lagi ngambil peringkatnya dia, De Arya. Oke. Wah, De Arya sama 3M ini siapa ya? Saingan dia nih. Grace-nya sudah banyak jawab, tapi banyak salahnya. Wah, De Arya lagi naik dia ke posisinya yang pertama. Ayo, yang lainnya yang belum bisa ikut game, dilihat aja ya. Ini teman-temannya yang lagi main, ini lagi lomba-lombaan dia nih. Lagi berlomba untuk menjadi posisi yang pertama. Itu yang paling bawah itu Putue itu siapa tuh ya? Salah semua tuh jawabannya. Sama sekali tidak ada benar. Oh, naik dia. De Arya masih di posisi pertama.
Disusul oleh yang sisi kedua itu Tri. M itu siapa tuh ya? Posisi ketiga sekarang Gracia. Anak-anak sudah menjawab 16 soal berarti. Tinggal tunggu lagi 4 soal aja. Merah-merahnya ini artinya Nana salah ya. Oh, Anggun baru nongol. Posisi pertama masih ditempati oleh Dek Arya. Ibu tunggu 5 menit lagi ya sebelum gamenya Ibu akhiri. Silahkan dijawab semaksimal mungkin biar dapat ranking 1. Oke, kira-kira siapakah peringkat pertama? Ibu sengaja tutup nanti ini biar jadi surprise yang peringkat pertama siapa? 9 pemain yang masuk. Tunggu sampai ini 30 aja deh biar Ibu stop. Oke, masuk lagi. Ibu hitung mundur 10 ya. Ibu akan stop gamenya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah. Kita akhiri gamenya. Terima kasih. Oke, gamenya sudah berakhir. Ya, ternyata ini peringkatnya ya, 3M posisi pertama. Siapa itu 3M tadi itu ya? De Arya sama 3M itu siapa ya? Halo, Bu. Siapa tuh? Saya Sagung. Oh, Sagung, De Arya. Posisi kedua. Gimana dia? Ini ya. Posisi pertama Sagung, Detik, yang kedua De Arya, ketiga Putu S ini siapa? Ayu, Bu. Ayu Restina. Saya. Iya, keempat ada Anggun. Kelima KDS ini siapa? Saya, Bu. Lili. Oh, Jili. Ya, keenam ada Reva, ketujuh ada Grace, kedelapan Putus W. Ini siapa Putu W? Andre. Bu. Yang 9 Sri A. Siapa nih? Siapa? Nggak tahu, Bu. Siapa nih Tahu, ya? Bu.
Ya. Oke deh. Berarti pemenangnya adalah Sagong ya. Sagong posisi pertama. Ini dia. Yang merah-merah artinya salah, yang hijau-hijau artinya benar. Ya. Oh, ini. Oke. Si Sagong berarti nomor 1, 2 ini dia tidak menjawab. Nomor 3, 4. Dia benar. 5, 6 salah. Nah, 5, 6, 7, 8 salah. Dia tetot dia dapatnya. Oke, ya itu ya. Nah, sekarang Bu mau tanya, gimana rasanya berlomba langsung dengan teman-teman tadi? Hah? Kayak lari rasanya ya? Enak? Hah? Enak? Nanti kalau ulangannya Ibu kasih kayak gitu gimana? Mau? Aduh. Aduh. Itu baru latihan ya, itu baru latihan. Nanti apa namanya? Itu kan tadi anak-anak dadakan itu Ibu kasih game, Ibu kasih soal dadakan. Kemudian kalian apa yang ada di kepala ini kalian itu saja yang kalian bisa jawab tadi ya. Nah, nanti untuk selanjutnya mungkin Ibu akan coba untuk main kuis seperti itu. Mau ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Nanti juga kuisnya itu bisa nanti nggak live kayak tadi. Kayak kalau tadi itu kan live, anak-anak langsung main, langsung kelihatan lomba kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya kita nggak lagi Zoom, nanti kuisnya dia anak-anak jawab, nilainya langsung ke Ibu nanti kelihatan. Tuh ya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau kasih tahu dulu tugas untuk anak-anak kerjakan nanti. Dikumpulnya hari Senin ya. Ya, Bu. Hari Senin minggu depan berarti. Tugasnya itu anak-anak mencari 1 buah video, mengamati 1 buah video sebuah tarian-tarian dari mana saja boleh ya. Mau tari Bali, dari luar Bali, terserah anak-anak. Ya. Tarian, sebuah tarian. Tarian anak-anak amati. Ibu kasih lihat gininya dulu. Anak-anak amati tarian itu, kemudian catat atau ditulis nama tariannya namanya apa. Kayak tadi kan tari piring, sama tari legong, oleng kamu lilinnya. Nah, ini dia ya. Anak-anak menganalisis ini. Nama tarinya apa? Bentuknya apa? Dia modern kah? Dia tradisional kah? Jumlah penarinya berapa? 2, 3, 4, 5, 100 atau berapa? Ringan tarinya apa? Ya. Bisa dicatat dulu ini. Propertinya apa? Kayak tadi kalau tari piring propertinya berarti piring. Kalau tari oleng propertinya berarti kipas. Tuh, ya. Busananya dia pakai apa aja penarinya? Apa dia pakai gelungan? Apa dia pakai ikat pinggang? Apa dia pakai badong atau apa gitu ya? Nanti anak-anak. Yang jelas nama tarinya jangan dilupakan. Nama tari apa? Ya, kan banyak tuh ada tari piring, ada tari saman, ada tari lilin lagi itu dari luar Bali. Banyak. Pokoknya tariannya tidak harus tari Bali. Tarian dari mana saja boleh. Ya, yang penting tarian Indonesia. Tuh. Ya. Tuh, nanti anak-anak mencari sebuah tarian. Videonya atau boleh gambarnya juga boleh. Yang penting kelihatan ini semua ya. Penting ini kelihatan. 1, 2, kalian amati berarti unsur-unsurnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 unsur tari ini kalian amati. Jelas? Bisa dimengerti? Jelas, Bu. Jelas. Itu tugas pertama ya. Tugas yang kedua, anak-anak Ibu minta membuat kalimat tanya. Nah, ya. Membuat kalimat tanya. Mana dia kalimat tanya ya? Membuat kalimat tanya ya. Membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, pertanyaannya bebas. Terserah anak-anak. Yang penting anak-anak membuat
kalimat tanya berdasarkan kata tanya ini dan langsung buat jawabannya. Misalnya seperti tadi Ibu contohkan kata tanya apa? Contoh kalimat tanyanya adalah apa isi tasmu? Jawabannya ada buku, pensil, pulpen, garis, dan lain sebagainya. Ya, ini ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 kata tanya yang harus anak-anak buatkan kalimat tanyanya beserta jawabannya. Untuk tugasnya itu semua anak-anak buat nanti di buku latihannya, buku latihan tema, buku latihan bahasa Indonesianya. Ya, dikumpulkan semua hari Senin depan, berarti hari Senin depan itu tanggal 6 September. Ya, dikumpulkan nanti hari Senin tanggal 6 September. Ya, itu tugasnya 2. 1 tentang mengamati unsur-unsur tarian yang anak-anak amati. 2 membuat kalimat tanya. Oke. Sudah jelas anak-anak? Boleh dibuka mute-nya sekarang semua. Silakan dibuka. Sudah jelas? Sudah. Ada pertanyaan untuk semua yang sudah kita pelajari hari ini. Sebelum Ibu akhiri. Bagaimana perasaan anak-anak setelah dapat belajar dan setelah dapat bermain kuisis tadi? Bagaimana rasanya? Senang. Kalau besok Ibu ajak main kuisis lagi, yang tadi rankingnya di bawah, bisa kira-kira naik ke atas? Bisa ya? Salib sagungnya, kalahkan sagungnya. Ya. Ketawa dia Sagung, kalahkan sagungnya. Kayak tadi itu Sagung sama di area naik lagi, Sagung naik kayak gitu. Ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan untuk hari ini, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anak selama pembelajaran ini. Nanti kalau kalau ada yang belum jelas atau kurang dimengerti bisa ditanyakan lewat WA grup atau lewat WA pribadi Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan Paramo Sandi. Om Sandi 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 Om. Sampai jumpa. Selamat siang semuanya. Ya, Bu. Ya, Bu. Siang. Boleh sudah lip gininya ya. Silahkan ditinggalkan Zoom-nya sudah. Terima kasih semua. Salam sehat selalu ya. Tetap semangat, tetap tersenyum, happy selalu biar sehat ya. Oke, dah. Dadah dulu sama teman-temannya semua. Dah. Oke ya, terima kasih ya. Cuma kembali.